Baik, selamat malam Ibu Sugesti. Malam ini saya akan menjelaskan tugas akhir proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Komplain Produk Furniture untuk customer berbasis web pada PT New Inti Furnindo. Bab 1 pendahuluan ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya, pada PT New Inti Furnindo ini, yaitu adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang furniture. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah dalam melayani komplain produk furniture. Pada saat ini, komplain produk furniture di PT ini masih dilakukan secara manual, yaitu customer menunggu salesman datang kunjungan ke toko customer, kemudian customer mengajukan komplain disertai dengan penulisan komplain produk furniture yang dituliskan oleh salesman di kertas komplain produk furniture. Kemudian baru di hari berikutnya diberikan kepada staf komplain untuk segera dikerjakan dan dicetak. Nah, dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membangun suatu sistem komplain produk furniture berbasis web pada PT ini. Nantinya komplain produk furniture berbasis web ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan customer dalam melakukan komplain produk furniture yang cacat, rusak, atau kurang komponen pada saat produk dikirimkan, sehingga nantinya dapat dengan cepat dan mudah direspon oleh perusahaan yang selanjutnya akan segera ditindaklanjut. Yang kedua ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang tadi, rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana cara agar pengajuan komplain produk furniture tidak lama dan tidak harus menunggu salesman mengajukan kepada staf komplain. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis web yang dapat menyimpan data pengajuan komplain produk furniture. Lalu ada batasan masalahnya. Yang pertama, sistem ini dirancang untuk mempermudah customer dalam menyampaikan komplain terhadap produk furniture berbasis web. Yang kedua, sistem yang dirancang ini ditujukan untuk staf komplain untuk menerima dan memberikan jawaban komplain terhadap produk furniture. Yang ketiga, sistem ini merupakan sistem berbasis web dengan PHP sebagai bahasa pemrogramannya dan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Yang keempat, sistem ini dibuat untuk memudahkan salesman dalam membantu customer mengajukan komplain terhadap produk furniture. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuannya ini adalah membuat sistem informasi yang dapat menyampaikan komplain terhadap produk furniture secara online, serta dapat menyimpan data pengajuan komplain terhadap produk furniture. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, dengan menerapkan sistem ini, diharapkan dapat mempermudah customer dalam menyampaikan komplain-komplain terhadap produk furniture. Yang kedua, menambah loyalitas customer karena komplain terhadap produk furniture mereka dapat diterima dengan mekanisme yang jelas, sehingga nantinya dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, memantau setiap perkembangan komplain produk furniture baik oleh staf komplain maupun customer itu sendiri. Metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data, itu dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan itu seperti apa, dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu di PT New Inti Furnindo untuk memperoleh informasi. Lalu studi pustakanya, pengumpulan data dilakukan secara langsung dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perancangan sistem komplain produk furniture berbasis web pada PT New Inti Furnindo. Metode analisis dan perancangan sistem yang dipakai ini ada dua ya. Yang pertama ada OAD, Object Oriented Analysis and Design. Yang menurut Osman Effendi, kalau OAD ini mencakup analisis dan desain sebuah sistem dalam pendekatan objek OA dan desain berorientasi objek OD.
Nah, yang kedua ini ada UML, Unified Modeling Language. Metode ini menggunakan diagram-diagram seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram untuk menggambarkan susunan sistem yang akan dibuat. Lalu metode pengujian sistem. Pengujian pada perancangan sistem informasi komplain produk furniture berbasis web untuk customer ini, penulis menggunakan metode pengujian black box testing, di mana metode ini merupakan suatu metode menerapkan sistem pengujian perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Ini ada kerangka berpikir, dimulai dari metode pengumpulan data, ini sudah saya jelaskan. Lalu ada identifikasi masalah, analisis sistem yang berjalan, metode analisis dan perancangan sistem, metode pengujian yang tadi, lalu ada hasil, ini hasilnya. Kemudian kita masuk bab kedua, tinjauan pustaka, teori umum. Ini ada konsep dasar sistem, definisi sistem. Menurut Rumley dan Steinbart, saya langsung saja kesimpulannya bahwa sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang memiliki tujuan sama dan saling terkait dan berinteraksi untuk mengolah input menjadi sebuah output. Lalu ada analisis sistem. Menurut Yogianto, ada penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Ini yang ketiga ada fungsi analisis sistem. Itu dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai, lalu menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. Yang keempat dapat merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemakai. Lalu ada konsep dasar sistem. Ini yang bagian tahap analisis sistem. Ini ada 6 tahap. Bisa dibaca. Lalu ini ada definisi data menurut Pandit. Data ini adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Contoh data ini misalnya daftar adik siswa semester 1 ilmu perpustakaan dan kearsipan. Lalu ada definisi informasi. Menurut Pandit, kesimpulannya, informasi itu kumpulan data yang terstruktur yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Lalu definisi sistem informasi dari kedua definisi sistem informasi yang menurut James A. Hall dan menurut Rainer and Cegielski. Kesimpulannya bahwa sistem informasi ini adalah kumpulan komponen yang saling terkait untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyediakan sebagai keluaran informasi yang dibutuhkan serta mendistribusikan informasi tersebut kepada pengguna untuk tujuan tertentu. Lalu ada komponen sistem informasi. Menurut Rumley dan Steinbart, komponen sistem informasi ini ada 6. Ada yang pertama orang yang menggunakan sistem, kedua prosedur, ketiga data mengenai organisasi,
4, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. 5, infrastruktur teknologi informasi. Itu seperti komputer, perangkat periferal, perangkat jaringan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang keenam ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Lalu kita masuk ke teori khusus. Yang pertama ada keluhan. Ini menurut Ciptono dalam jurnal bisnis Dharma Jaya. Keluhan ini adalah ungkapan ketidakpuasan atau kekecewaan yang dirasakan oleh konsumen. Kedua ada bentuk penyampaian keluhan menurut Asri. Ini apabila pelanggan merasa tidak puas ya. Kemudian dia ingin menyampaikan keluhannya, maka biasanya pelanggan menggunakan beberapa bentuk. Di antaranya surat, berbicara langsung kepada karyawan, telepon ataupun email. Yang ketiga ada pengertian pelanggan. Ini menurut West dan kawan-kawan. Pelanggan itu seseorang yang membeli produk atau jasa di toko organisasi bisnis. Yang keempat ada pengertian furniture. Ini menurut Haryanto, semua benda yang ada di rumah dan digunakan oleh penghuninya untuk duduk, berbaring, atau menyimpan benda kecil seperti pakaian atau cangkir. Next. Yang keempat ada pengertian website. Menurut Nuria Puji Hastanti dan kawan-kawan, dalam jurnal berjudul Sistem Penjualan Berbasis Web E-commerce. Ini website itu adalah suatu halaman yang membuat situs-situs webpack yang berada di internet yang berfungsi sebagai media penyimpanan informasi komunikasi atau transaksi. SQL menurut Connolly, struktur query language. Itu ada singkatan SQL. Ini dia merupakan standar dari database relational language yang mentransformasikan input dan output. Kemudian digunakan untuk membuat database, melakukan tugas dasar data management, melakukan complex query. Lalu ada exam, ini menurut Rianto. Exam itu merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source yang dapat digunakan sebagai tool pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. Next, ini ada PHP MyAdmin. Menurut Binoto, PHP MyAdmin ini adalah suatu program open source yang berbasis web yang dibuat menggunakan aplikasi PHP. Program ini digunakan untuk mengakses database MySQL. Lalu ada CSS. Ini adalah salah satu bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dalam web dan berfungsi untuk memisahkan antara tampilan desain dan konten. Ini menurut Rahmat dan Purnama. Lalu ada Bootstrap. Menurut Rida, Bootstrap ini adalah sebuah alat bantu atau framework HTML dan CSS untuk membuat sebuah tampilan halaman website yang elegan dan support segala macam device. Lalu ada Sublime Text Editor. Sublime Text ini digunakan sebagai editor dari bahasa pemrogram PHP dalam melakukan pengelolaan konten di dalam aplikasi server. Ini menurut Putra dan kawan-kawan. Next. Ini ada literatur review. Ada literatur review yang pertama. Ini ada penulisnya, judulnya, metode penelitian, dan hasil. Ini literatur review yang kedua. Ini literatur review yang ketiga. Dan ini literatur review yang keempat. Dari keempat literatur review itu ada pun perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya ada pada metode penelitiannya. Mana penelitian ini menggunakan OOAD
atau Object Oriented Analysis Design yang terfokus dalam memenuhi kebutuhan oleh sistem berdasarkan sudut pandang objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup suatu perusahaan. Lalu ini ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka lembar selanjutnya. Maaf, tadi adalah keluar sendiri dia. Ini daftar, kita lanjutkan. Ini ada daftar pustaka yang kedua dan selesai. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Sugesti.